8 cara menghadapi pengkhianat di tempat kerja. Pergi ke tempat kerja setiap hari saja sudah cukup sulit ketika ada sesuatu keadaan negatif, ataupun masalah yang sedang terjadi yang membuat hilang konsentrasi dan semangat untuk bekerja. Namun, situasi bisa bertambah rumit saat Anda menghadapi rekan kerja yang selalu menyulitkan kehidupan Anda. Situasi ini sudah biasa terjadi di tempat kerja, karena banyaknya orang-orang yang memiliki sifat iri, atau orang-orang yang ingin pembunuhan karakter rekan kerjanya. Untungnya, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan untuk menghadapi pengkhianat di tempat kerja agar Anda dapat berfokus pada pekerjaan dan tidak berpengaruh kepada mental Anda. Tetap baca artikel ini untuk mengetahui cara menghindari aura negatif dan toksisitas dari orang-orang yang bekerja bersama Anda. 1. Tetapkan batasan bagi diri sendiri. Tunjukkan kepada si pengkhianat bahwa ia tidak bisa melangkahi Anda atau merendahkan Anda. Jangan biarkan ia memerintahkan Anda, dan bersuaralah melawan kekerasan atau perilaku yang tidak patut. Makin sering Anda mengarahkan perhatian orang-orang pada tindakannya, makin baik. Sebagai contoh, jika seorang rekan kerja terus-menerus memberikan perintah, Anda bisa mengatakan, "Sebenarnya, kamu tidak memiliki wewenang. Jessicalah yang memiliki wewenang. Mengapa kita tidak menanyakan ini kepadanya terlebih dahulu?" Jika seorang rekan kerja menyalahkan Anda atas setiap kesalahan yang terjadi di kantor, Anda bisa mengatakan, "Henry, kamu tahu pekerjaan ini merupakan hasil jerih payah kita bersama. Tidak adil jika kamu menyalahkan satu orang begitu saja, sebaiknya kita bersama-sama bertanggung jawab, karena ini adalah kesalahan bersama." 2. Tetaplah tenang dan kendalikan emosi Anda. Jika Anda tidak menunjukkan reaksi terhadap si pengkhianat, ada kemungkinan ia tidak akan menjadikan Anda target. Ia ingin Anda menjadi emosional dan terpancing. Meskipun sulit, cobalah untuk tetap tenang dan jangan berikan apa yang ia inginkan. Jika Anda mulai merasa kesal, tarik napas dalam-dalam dan berhitunglah hingga 10. Setelah itu, menjauhlah hingga Anda bisa kembali berbicara dengan jelas dan rasional. Anda juga bisa mengulangi mantra khusus kepada diri sendiri seperti "Aku adalah sosok yang tenang dan ini tidak akan membuatku marah." Ulangi mantra itu sembari Anda menarik nafas berkali-kali. 3. Redakan masalah-masalah kecil dengan humor. Terkadang, Anda bisa menghentikan rencana si pengkhianat. Jika masalah kecil muncul di tempat kerja, Anda bisa menjadikannya sebuah lelucon. Jangan menargetkan orang lain saat membuat lelucon, tetapi pikirkan apakah Anda bisa memanfaatkan humor untuk menghadapi orang-orang yang toksik. Sebagai contoh, jika Anda masuk ke ruangan dan memergoki rekan-rekan kerja sedang membicarakan Anda, coba katakan, "Kenapa berhenti? Lanjutkan saja percakapan kalian." Jika seorang rekan kerja melemparkan kesalahan kepada Anda, katakan, "Bukankah ini merupakan hasil kerja keras tim?" 4. Jangan ikut bergunjing. Jika seseorang menggunjingkan orang lain, ada kemungkinan ia pun akan menggunjingkan Anda. Si pengkhianat mungkin berusaha mengajak Anda untuk membahas gosip yang panas, tetapi jangan sampai Anda tertarik oleh umpannya. Cukup Anda mendengarkan saja tanpa memberikan komentar atas gunjingan tersebut. Ingatlah bahwa ia bisa mengatakan hal-hal yang pedas atau kejam mengenai Anda di lain waktu. Anda bisa menghentikan pergunjingan yang berjalan dengan mengubah topik obrolan. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan, "Aku belum pernah mendengar berita itu. Omong-omong, apakah kalian sudah melihat mesin kopi baru di dapur? Keren sekali." Anda harus bisa mencari kata-kata untuk mengalihkan pergunjingan, agar orang-orang yang suka bergunjing mengetahui bahwa Anda tidak suka bergunjing. 5. Kelilingi diri oleh rekan-rekan kerja yang positif. Jangan terlalu cepat menilai apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Anda bisa membuat beberapa tes untuk mengetahui siapa teman kerja Anda yang positif dan negatif. Gunakan strategi menguji untuk orang-orang pengkhianat. Berusahalah bekerja bersama orang-orang yang Anda dapat percayai.
Anda tidak harus menunjukkannya secara jelas, tetapi Anda bisa mendekatkan diri kepada rekan-rekan kerja yang baik dan meminta bantuan, terutama untuk pekerjaan tambahan, dari mereka. Makin sering Anda menjauhi si pengkhianat di tempat kerja, itu akan semakin baik. Hal ini mungkin tidak selalu memungkinkan. Jika Anda tidak bisa memilih rekan kerja untuk diajak bekerja bersama, coba luangkan waktu dengan rekan-rekan kerja yang lebih baik di luar jam kerja, misalnya pada acara pesta kantor atau makan malam sepulang kerja. 6. Tunjukkan bahwa Anda bukan orang yang lemah, jauhkan diri Anda dari si pengkhianat. Deteksi orang-orang yang mengkhianati Anda. Jika memungkinkan, jangan berinteraksi dengan orang-orang yang berpotensi mengkhianati Anda. Jangan dengarkan kata-kata iri tentang Anda karena Anda tidak berinteraksi kepada orang-orang tersebut. Cari alasan untuk bekerja di tempat lain atau beralih ke departemen lain. Jika tidak memungkinkan, habiskan jam istirahat makan siang di tempat yang jauh darinya atau kenakan headphone saat bekerja. Makin sedikit interaksi Anda dengannya, makin baik untuk kesehatan mental Anda, dan Anda terhindar dari stres. Cari cara agar Anda bisa menjauh dan menghindar dari orang-orang pengkhianat. Jika Anda ingin beralih ke departemen lain di tempat kerja, ada baiknya Anda berbicara kepada atasan mengenai si pengkhianat tersebut. 7. Bicaralah kepada atasan jika perlu. Jika rekan kerja Anda sering menimbulkan masalah, mungkin ini waktunya untuk menangani masalah yang ada secara lebih serius. Adakan pertemuan dengan manajer atau atasan untuk membahas apa yang terjadi. Semoga saja, manajer atau atasan Anda bisa membantu menentukan langkah berikutnya atau mendisiplinkan si pengkhianat. Ada baiknya Anda memiliki rekaman atau bukti perbuatan yang dilakukan si pengkhianat, agar pengaduan Anda tidak dianggap omong kosong. Coba simpan jurnal atau daftar pelanggaran yang Anda bisa tunjukkan kepada atasan. 8. Mulailah mencari strategi keluar jika perlu. Jangan takut untuk melepaskan pekerjaan yang membuat Anda tidak nyaman dan terancam. Terkadang, bertahan pada pekerjaan yang toksik tidak ada gunanya. Jika atasan Anda tidak mau berbicara kepada si pengkhianat atau Anda tidak bisa menghindarinya sama sekali, arahkan fokus Anda pada hal lain. Dalam situasi ini, pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan baru memang bukanlah pilihan terbaik, tetapi setidaknya bisa menjauhkan Anda dari lingkungan kerja yang buruk. Jika Anda ingin mencari pekerjaan baru, rahasiakan keputusan tersebut kepada atasan Anda bahkan teman Anda, hingga Anda berhasil menemukan pekerjaan baru.